Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya, sama-sama kita muliakan imam masjid, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus masjid, BKM masjid, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu, Abi, Walid, Walidi, pimpinan-pimpinan dayah, pimpinan-pimpinan balai pengajian yang berhadir di tempat yang mulia ini, insyaallah dimuliakan Allah, serta seluruh hadirin hadirat sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir pada malam ke-8. Insyaallah kita semua dalam ridha dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, pasti jawabannya apakah kita ingin hidup bahagia di dunia? Pasti. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, siapapun kita, apapun jabatan, baik si miskin si kaya, punya jabatan atau tidak punya jabatan, pemerintah atau rakyat jelata, kalau ditanya pasti ingin hidup bahagia. Maka bahagia yang akan kita bahas di sini adalah bahagia yang konsepnya Tuhan, bukan bahagia menurut kita. Bahagia menurut tanya kau cukup simple, na rumah, asaikan na motor, na peng bacut, kah bahagia dia. Menurut tanya dan yang bahagia, na bahagia, bahagia. Alhamdulillah rumah kali. Jika na bahagia ron, alhamdulillah bahagia. Ilung kah pegawai, anak kayak kuliah. Jadi ukuran kita bahagia, kebanyakan di antara kita adalah berkutat dengan materi ataupun hal-hal yang biasa saja. Maka pada malam yang berbahagia ini akan kita bahas sedikit konsep bahagia menurut Allah Subhanahu wa taala. Agar bahagia ini abadi, bahagianya lahir batin dan bahagianya untuk selama-lamanya. Maka sudah masyhur sekali dalam setiap doa, pasti kita sering berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pingin hidup bahagia di dunia, maka kita minta sama Allah, Rabbana atina, berikan kepada kami fid dunya, di dunia hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan, wa qina adzabannar, dan dijauhkan daripada api neraka. Maka bagaimana konsep agar kita hidup ni selalu bahagia? Tapi menurut Allah, menurut kita ada 3 saja konsep pada malam hari ini kalau ingin hidupnya terus bahagia. Jadi bahagianya itu sempurna, bahagia dunia akhirat, lahir dan batin bahagia. Konsep yang pertama adalah ketika kita ingin bahagia, bersyukur. Bersyukur. Orang pasti akan bahagia dia bersyukur, siapapun dia. Si miskin akan bahagia kalau dia bersyukur. Si kaya akan bahagia kalau dia bersyukur. Punya jabatan, tidak punya jabatan, ada sesuatu dia miliki atau tidak ada dia miliki apapun, ketika dia bersyukur kepada Allah, maka dia akan bahagia. Bahkan banyak kita lihat orang yang punya sekalipun, kalau dia tidak punya rasa syukur, maka dia tidak akan bahagia. Rumah biraya, tapi dikala nurung hana bahagia. Bukan materinya yang kurang, tapi syukurnya yang kurang. Urang badan sehat, tapi dikala hana bahagia. Bukan badannya yang tidak sehat, tapi syukurnya yang kurang. Maka konsep yang pertama itu bersyukur. Maka Allah jelaskan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Jelas bagi kita, sering dibacakan oleh penceramah-penceramah. Wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan kepada engkau, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, la azidannakum. Ya, anak-anak dayahnya hidup punya, la azidannakum, takkid, penguatan pasti. Allah tambah nikmatnya, Allah tambah bahagianya, Allah tambah berkah kehidupannya. Dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka konsep daripada syukur lagi adalah lihatlah ke bawah. Jadi tanya menyepelai bersyukur kepada Allah, lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kita biasanya kalau sering melihat ke atas akan menjadi orang-orang yang kufur. Lihat ke bawah. Kita punya rumah 4 kamar, alhamdulillah. Ketika melihat orang yang cuma punya rumah 2 kamar. Kita punya rumah 2 kamar, alhamdulillah. Orang punya rumah 1 kamar. Kita punya rumah 1 kamar, alhamdulillah. Orang masih ngontrak. Kita rumah masih ngontrak, alhamdulillah. Orang rumah pun belum punya, masih tidur mungkin di jalan-jalan. Jadi konsep daripada syukur itu lihatnya ke bawah. Kalau kita lihat ke atas, kita tak pernah syukur. Kita yang punya mobil, alhamdulillah, lihat ke bawah. Orang punya kereta, punya motor. Orang yang punya motor, lihat ke bawah, alhamdulillah. Orang jalan kaki, saya punya motor. Orang yang punya kaki, alhamdulillah. Orang kaki satu dah tak ada lagi, dah dipotong kakinya satu, pakai tongkat satu. Orang yang pakai tongkat satu, alhamdulillah. Orang satu pun tak ada kaki lagi. Maka konsep daripada syukur itu lihatlah ke bawah. Ketika kita melihat ke bawah, maka akan bersyukur. Maka dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah juga sampaikan kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ingatlah ketika Allah mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita, la ta'lamuna syai'a, kita tidak tahu apa-apa. Wajala 'alalakumus sam'a, Allah berikan kita pendengaran, gejuk gelunyung, gejuk pendengaran. Wal absar, gejuk penglihatan. Wal afidah, dan hati nurani. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Maka konsep yang pertama, bersyukurlah apa yang kita miliki. Pada malam yang berbahagianya, rame gop hai meja tarawih, meja tarawih, alhamdulillah. Igop lalu dengan kegiatan masing-masing, lalu ngenyo, lalu ngenji, diberi kesibukan oleh Allah yang lain-lain. Kita datang kemari bisa khusyuk solat di sini, alhamdulillah. Yang pertama, syukur kepada Allah kalau ingin bahagia. Yang kedua adalah, konsep daripada bahagia adalah jangan pernah kita membanding-bandingkan nikmat yang ada pada kita dengan yang orang lain. Orang yang suka iri atau membanding-bandingkan nikmat yang ada pada dirinya dan orang lain, dia tidak akan pernah bahagia. Pakan igop nanyo, pakan igop meno, pakan igop mendih. Karena konsep daripada Allah, setiap apapun yang Allah berikan ada kebahagiaan di dalamnya. Maka bahagia itu bukan milik orang kaya. Bahagia itu bukan milik orang sehat. Bahagia itu bukan milik orang yang punya jabatan. Bahagia itu milik orang yang bersyukur dan orang yang tak pernah membanding-bandingkan nikmat dia dengan nikmat orang lain. Dia miskin, bahagia juga. Dalam kemiskinannya dia bahagia. Hana geek motor lagi tanya motor, geek tangan, dia bahagia dengan tangannya. Hana ki ke sebelah, dia bahagia dengan kaki satunya. Dengan syarat dia bersyukur dan tidak pernah membanding-bandingkan nikmat. Karena setiap pu yang gebi dari Allah ada nikmat yang berbeda kepada orang. Jadi beda-beda gebi nikmat. Ilung kaim lebih contoh menunggu. Adnyo ilung dari Lok Sukun. Jadi waktu tamang jalan Selat Melaka kena long kalian untuk sabuh keluarga tempat daerah Masjid Baitur Rahman. Kalian sabuh keluarga limang lako geba becak, perumah geduk elikut becak barang, pegat palang menolak. Anak gegendong bu mak yang mentau ubut taboh, 2 buah anak hidup di samping. Mungkin sebahagian orang melihat sayang malam-malam dengan becak, malam-malam dengan anak. Tapi bagi orangnya menyatakannya cukup bahagia. Jadi dia pada begah-begah, oh hana bahagia saja, hana sayang dia. Hana bahagia dah. Jadi jangan pernah kita banding-bandingkan. Dai kok nyan sang menyaur-urung lagi nyan, nah yang tayu motor dah nyo, hai biasa mentah-mentah. Ikut nyan bahagia dengan apa yang Allah berikan. Yang penting dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahagia itu kita ada kala orang dengar nan ikut masjid tak kala mati sayang. Tengok tabi kan. Kau bahagia. Berapa lagi tabi kan. Jadi jangan pernah kita bandingkan kita dengan orang lain. Karena bahagia itu masing-masing Allah berikan kepada kita. Baik-baik tahu dari rumah kau ubud. Dari tanya baik dah fikir rumah urung-urung yang raya, urung-urung kaya nya. Kau bahagia. Menyata ina musuh cetor pegah. Tak urung kaya, tak urung motor Pajero, tak urung jabat yang nana jabatan, tak wali kota cukup bahagia ana aku. Hana bahagia. Bahagia tak tanya. Menyata bersyukur. Makin raya gebihai di Allah, makin raya beban kepeduk di Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti. Itanya dengku rumah tu beo kontrak alam, tak mutang detan.
Igap tungku yang beberaya rumah ku motor beberaya rumah beberaya mungkin utang-utang juga le. Utang-utang le tu. Mana karaya gebi raya utang-utang. Raya beban yang gebi di Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ni nyolong buka contoh seperti mungkin agak-agak naga contohnya tapi gotlah. Ni orang kaya rumah beraya apa boh ka mana dua boh. Jadi kalau yang kadang-kadang lakon nak kamaro rumah nak kamaro ada boh segala ni rumah beraya rumah lat tabah kampung boleh boh kakak lat tapi dua boh segala dua orang ni. Itanya ni kalau rumah kontrak kamar sabah segala anu 17 hang. Bak balik-balik ni cukup bahagia aku. Karena lihat ni boleh mana-mana ju. Yang perlu pegah jangan kita banding-bandingkan. Jadi kebahagiaan long kalan-kalan ni kata. Ni kalan ni ada jak bandar Aceh ibu-ibu orang Sigli biasa. Ibu-ibu Siglinya menyegejak bandar daerah-daerah Selawah ni. Kenang motor, kenang baju putih Asamadia atau jak takziah ho. Kenang baju putih du atau motor tu. Kem-kem utuh hujan getuk dengan koran betul. Itanya yang dalam motor-motor mewah kan takkan babak perumah tu menyana perumah takkan lihat bunda sayang kita lihat sayang tu. Gop. Dia urang lah motornya cukup senang. Yang pertikaan ni keadaan yang cepat nam nandum. Kok senang ya. Bahkan menyata motor dia yang hai. Urangnya galak gangi-gangi mana-mana. Dia kadang-kadang mendihan lagu le motor air tu kena motor hai is. Karena nama model urang galak masih, nama model urang yang galak dua lah motor tapi culak ulai uluak. Jadi kebahagiaan itu masing-masing Allah berikan kepada kita. Maka jangan pernah kita bandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Karena dalam setiap nikmat yang Allah berikan, kalau kita mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan kemudian memberikan kelebihan dan memberikan rasa bahagia. Yang pertama syukur, yang kedua jangan pernah banding-bandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain, dan yang terakhir, kalau ingin bahagia hidup di dunia dan di akhirat, segala urusan apapun serahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidupmu akan bahagia. Kenapa selama ini kita tidak bahagia? Karena kita suka menggantungkan hidup pada manusia. Orang yang suka menggantungkan hidup sama manusia, maka biasanya akan kecewa aku. Bejo dah pegah pilih gesi kampung. Tak dukung habis-habisan. Tinggal lagi ke gesi, na 2 bulan je gesi mai permun dananya. Kamu lagi stres. Hei, aku pilih haji. Nyok pulang yang aku pilihan. Kamu lagi dengar. Karena kita gantungkan hidup sama manusia. Tapi ketika wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal, menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah, ingat kata Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Orang yang menggantungkan harapannya hanya kepada Allah, yang memberikan segala-galanya hanya kepada Allah, percayalah, orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Ibu-ibu menancik, berat-berat tak mengantung balako, kecewa ujung tu. Ya. Nah, tak setia hati kepada Allah. Maka Nabi Muhammad ketika menjelang ajalnya pernah memanggil Ali bin Abi Thalib, dan beliau pernah menjelaskan di yang terakhir 6 nasihat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir apa beliau katakan? Hai Ali, kalau nanti engkau melihat manusia sibuk menggantungkan hidupnya hanya kepada manusia, menggantungkan hidupnya kepada makhluk, maka engkau Ali gantungkan hidupmu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menyerahkan segalanya hanya kepada Allah, maka dia akan bahagia dunia dengan akhirat. Kesimpulan. Jadi hanya panjang-panjang dah di malam dengar ceramah. Ya di mana dengar ceramah di malam tepu mesti kerek dah. Tapi paling kurang mana ilok mentang gaji tu. Nyo lagi lum pegah mana entuk dan dua kada silap, alhamdulillah ya Allah. Mengganto silap mungkin tinggal yang lebih baru ini, alhamdulillah ya Allah. Bersyukur kepada Allah, jangan banding-bandingkan nikmat. Yang terakhir adalah serahkan hidup dan mati hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita insyaallah, dan pada akhirnya seringlah panjatkan doa di hadapan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.